kamu bisa adil kata Quran, jika kamu bisa adil terhadap wanita, Adil nggak akan adil bang. Istri 4 itu nggak akan adil bang. makanya tidak boleh. Fawahida, cukup satu. Makanya cukup satu istri itu cuma ada di Islam. Salam satu Tuhan. Sahabat dimanapun berada, saya mohon untuk mensubscribe, like, dan juga men-share channel kita ini. Ya, kau sembah siapa di sana? Kami nggak nyembah bang, Protestan bang. Jadi ngapain? Salto-salto? Mama, mula salto-salto. Gila, kau salto-salto di gereja. Yang Jadi nyata-nyata aja ngomong bang. Jadi kau ngapain di gereja? Kalau kau nggak salto-salto ngapain? Kau nih, bang, kau stand up komedi lah kita bang. Ayo, cocok kita dua nih stand up komedi ini. Enggak, aku tanya dulu. Kau di gereja ngapain? Kalau kau nggak Bang, kan salto-salto. dengar dulu orang ngomong. Kau belum ngomong orang udah koban. Bang, aku ke gereja itu bang. Aku bilang ngapain? sampai ke rumah gereja nih. Sampai ke rumah gereja nih, sampai di kursi Salto. duduk doa dulu. Tuhan, aku sudah Salto sampai dulu. di kok nggak kayak kau sampai ke masjidmu kok cuci mukamu, tai telingamu nggak kau cungkil-cungkili, pantatmu nggak kau cungkili, bersih pula tuh. Semua badanmu tai. Kau menghina aja, kau nanti kau hina balik kau nggak enak. Aku bertanya, kau salto-salto nggak di sana? Bang, kau orang kan punya akal pikiran kan? Betul. Gak mungkin salto-salto bang, di masjid gak mungkin juga salto-salto. Aku tunjukkan videonya Kristen salto-salto di gereja, boleh? Bang, kalau ngejelek kan kau menjelek-jelek kan namanya kayak gitu bang. Nanti kalau aku bilang di masjid banyak orang mesum, di WC-WC masjid tuh nggak enak kan gitu. Banyak orang maling kota infak nggak enak. Tapi kan itu bukan perintah. Lebih parah Itu kan kalian bukan sebenarnya perintah. bang, ngebom Itu orang, bukan- habis itu kalian tutup bukan jalan perintah. orang apa kalian tutup jalan penuh-penuh gitu. Nggak boleh ngina-ngina sebenarnya bang. Sayang Loh, bang. siapa yang menghina? Nih aku tunjukkan ya. Gak mungkin Gereja. salto-salto bang. Kau aneh-aneh aja kau. Itu kan video supaya eksistensi orang melihat itu kan lucu-lucuan kan gitu. Jadi Alah, kok lucu-lucuan? bagi orang yang dalam agama itu orang senang lihat kayak gitu kan gitu. Sekarang sudah mulai gitu. Bang, kurang-kurangi lah make bang. Aku heran kuliah kau bang. Berdoa aku sama Allah kau bang. Allah kenapa kayak gini, aku benci kali ke Allah gitu Aku lah. mana? Justru karena aku sayang kalian, makanya aku ingatkan jangan menjadi pengikut Kau kalau penyesat. sayang sama kami nggak ngomong kayak gitu. Kau ke gereja Loh, ngapain salto-salto? Ngapain nggak kau bilang kau ke gereja ngapain berenang? Ngapain nggak ngomong kayak gitu? Lah, Aneh saya kan bertanya toh. Saya bukan menghina. Pertanyaanmu tuh pertanyaan sampah gitu bang. Kau pandai ngomong si Leo tuh idiot. Gini seakan-akan kau hebat lihat netizen kan. Pertanyaan sampah Wah, karena si kau Leo nggak nih sanggup. kayak gini. Kalau sama aku nggak bisa kau bang. Kalah kau bikin. Sabar. Apa yang sabar mau mencari satu-satu tuh kau? Coba kau lihat dulu di masjid itu. Ini aku tanya, ini yang kutanyakan tadi samamu. Mana satunya? Sabar, aku perlihatkan. Kau yang kompas salto tapi sabar. Yesus orang mendengar semua nih, ada yang muslim nih. Diberkati pula orang yang nonton ini nanti gara-gara kau. Aneh kau nih. Ingat sama sekali pernah Tuhan suruh saya impartasi Ero. Jangan ada yang ketawa bang. Aku cuma orang biasa bang, jangan ada yang ketawa ya bang. Sorry bang ya, karena ada yang kecewa orang. Masuk barisan. Pendoa masuk barisan. Pendoa pemuji penyembah pegangan tangan saya perempuan laki-laki. Saya rasakan deh. Udah mulai salto-salto dia. Doa pujian. Mana? Nah, Untuk Sumatera, cepat lari olah. Kau make kau bang. Kok orang kayak gitu berdiri kau bilang salto-salto? Yes, pegangan tangan. Ah, ketawa kau. lucu kulihat mereka ini. Aduh, parah. Aku tuh lucu lihat kau sebenarnya bang. Gereja Sorry ya dan bang,
abang-abang semua 14.000 orang nonton, maaf ya kalau ada yang tersinggung. Aku cuma debat-debat abis ini aja, nggak ada ibaratnya perintah gitu. Ada niat-niat jelek-jelek bang, ada bang. Jelek, sorry ya bang-abang semua ya. Kita di sini lucu-lucuan aja bang. Kita semua sama bang, kita buat baik lah pokoknya untuk kita semua. Persahabatan itu yang perlu bang. Maaf ya semua bang-abang. Ini harus kita kasih pelajaran ya, siapa nih mungkin make ini abang ini. Lagi dicari itu orang salto dicari. Itu nggak salto bang. Aku lagi cari, tunggu sabar. Itu tuh ibaratnya bernyanyi memuji nama Tuhan itu bang. Ibaratnya kayak mana ya? Pas kayak mana cara ngomongnya ya? Enggak salto tuh. Tawa. Yang kau bahas salto loh. Nanti sabar, aku tunjukkan. Maaf ya abang-abang semua, kakak-kakak semua, ibu-ibu, bapak-bapak semua. Abang komedi agama nih. Iya. Abang nih sering-sering komedian tentang agama nih kayaknya. Iya. Sebentar lagi dia guling-guling di tanah. Mana gereja itu bang? Itu stadion bang. Stadion tuh lampu stadion tuh bang. Ini gereja. Ada aja ini. Gereja dibuat itu konser kayak ibaratnya kayak lampu sorot gitu ke bawah. Gereja tertutup bang. Mana ada, ini gereja dibuatnya seperti itu modelnya. Aku tanya gereja tadi, dibuat model seperti itu. Kau pandai kali membuat hina Kristen ini. Nggak boleh gitu abangku. Banyak kali dosa kau bang. Awak putih gagah. Dosa banyak. Ditembak Tuhan besok kau. Percaya omonganku. Wah Zuma aku tembak kau nggak bejeras kau gitu kan. Ada aja ajaranmu. Allah Akbar. Iya gak sih? Lucu serius. Ini aduh gimana dong. Kenapa bisa kayak gitu ya? Ibadah kok begitu, kenapa? Ibadah itu bang, ibaratnya kadang kami nyanyi bersuka cita bahwasanya kami ini udah lepaslah keluh kesah kami selama kami beraktivitas. Sedikit lagi salto ini. Itu nggak gereja, itu kok ngapain itu bang, itu acara adat luar negeri. Ada gereja katanya. Aduh, parah. Kok gereja kayak gitu? Bagus di abang ini nggak tamat sekolah kah? Ada gereja katanya. Iya. lucu bang, ku follow ya. Aku orang-orang lucu nih, ku follow nih. Aku nggak perlu aku orang-orang banyak debat ayat sekian, yang lucu-lucu aja ku follow. Asik juga nih abang nih. Ini bukan gereja ini. Iya. Mana gereja tuh bang? Tuh pentas bang. Mungkin tempat talenta atau gimana? Kayak ibaratnya tempat pentas katanya ini. Ini gereja tuyul. Iya, habis ini nanti mana salto-saltonya? Sabar. Mana ada gereja kayak gini? Ada aja nih. Kau pun masih bertanya-tanya, mana ada gereja kayak gini, apalagi aku kan. Coba kau lihat dulu di masjid, ada yang kayak gini tuh rame-rame tuh. Di arah pasti ada tuh. Sampai ditembak-tembak pistol ke atas, dar. Ada tuh. Itu baru fitnah. Ada bang. Aku ngelihat bang. lucu. Ada serius bang. Apalagi Arab tahu lah lucu-lucuan Arab bang. Iya. Mana saltonya bang? Kau bilang salto tadi. Lucu. Pokoknya di gereja ini lucu dia. Bang, jangan sampai keringat dingin bang. Lap keringat dulu bang, keringat dingin kau bang. Tunggu. Keringat dingin kau tuh bang. Gak ada orang salto di gereja bang. Yang iya aja kau bang. Kau kira monyet kami bang? Salto kami. Kok ketawa kau? Betul kan? Sabar karena kau bilang monyet. Sabar dulu. Aku carikan, aku pernah temukan, aku nonton tertawa. Karena sering bilang monyet ke orang Kristen kan. Jadi aku bilang kami ini nggak monyet. Sampai ke gereja salto kami kayak gini. Kau gila. Emang salto mau kayak mana?
kalau memang Salto salto, mana buktinya? Kau pusing kan carinya kan? bukan, aku pernah nonton di gereja mereka salto, sabar. Di gereja mereka. Kalau di masjid orang mesum ada. Pernah lihat aku, banyak viral tuh. Iya, Sabar. nggak bohong aku ngomong bang, nggak percaya kau. Itu baru fitnah, bos. Perhatikanlah pembangunan masjid di mana-mana pasti ada di tepi jalan tukang minta-minta itu, diletak mangkok atau di mana. Gereja mana ada? Tanya dulu samamu. Nggak tahu dia tuh uang pemberian, tahu uang LC, tahu uang judol masuk ke dalam tuh nyumbang ke masjid kan. Tak orang Kristen pula yang ngasih ke masjid tuh. Orang nggak ada yang tahu. Paham kan? Mulai ngujat kata yang lain. Nggak ada ngujat aku bang, nggak ada ngujat. Yang pertama host ini loh yang ngujat loh. Nggak ada ngujat. Sorry. Aku nggak ngujat bang. Aku cuma ngasih tahu aja kan gitu. Nggak ngujat. Cuma ngasih tahu aja bang. Gereja nggak ada pernah ngeletak di tepi jalan. Habis itu pakai apa gini, minta gini sumbangan untuk bangun gereja, nggak ada bang gereja bang. Serius nggak ada. Cobalah cari bang. Mana ada, nggak ada. Banyak lintas Sumatera isi itu aja. Gak percaya kau? Iya kan masjid juga jumlahnya banyak toh. Ya itu makanya aku bilang samamu, orang Kristen pun mengasih pula ke sana, kadang LC ngasih juga. Kita nggak ada yang tahu profesi orang yang ngasih ke dalam itu. Tapi yang kita tahu ikhlasnya orang memberi lah. Berarti dia ikhlas memberi untuk pembangunan masjid nih. Kan gitu. Itunya bang sebenarnya. Kita ini sebenarnya malas ngomong lah. Kita ini saudara semua nih bang. Oh enggak, Bilang sama beda lah. Mana beda ada kita ya, saudara. iyalah. Kalau sama aku saudara kita semua, nggak ada musuh-musuh. Karena Indonesia ini merdeka bukan karena Islam, bukan karena Kristen, karena kita bersatu, itu aja. Saran gue. Ingat, jangan mau kalian terpecah belah dengan omongan, nggak boleh. Kasihanilah sesama kalian. Itu aja sih saranku. Sayang kalian kayak gitu mah. Buang-buang waktu kalian demo-demo, apakan gereja gini. Sayang buang waktu. Gak ada guna tuh. Dosa aja yang banyak kalian bikin. Guna nggak ada. Enggak dong. Jadi ada gunanya bang, kok kayak gitu? Ada dong. Apa gunanya? Supaya orang-orang itu tidak terpengaruh agama Kristen ini. Kami nggak pernah kayak gitu loh bang. Ibaratnya ngerusak. Oh kau bangun masjid, nggak kubur bolehkan kau bangun masjid. Nggak pernah kayak gitu kami bang. Iya karena Indonesia sudah merdeka bos. Merdekanya kan nggak karena Islam bang. Kutanya lu sama bang. Sebelum Indonesia merdeka, siapa yang melakukan Mungkin kau belum lahir pembantaian? Indonesia merdeka. Mungkin ya. Kau belum lahir. Mana Gak ada ada, orang mana Indonesia ada. nih yang ngomong kau Kristen, kau Islam. Kau nggak boleh memerdekakan Indonesia. Gak ada Iya, kayak gitu bang. Percayalah. Karena kau lahir lah membuat rusak kayak gini semua. Mungkin kan gitu. Mungkin ya bang Jangan salah sangka nanti bang Tik, kau kira apa pula. Kau ngomong apa dari tadi? Orang ngerti Sudah itu apa yang gue ngomong bang. Lucu pokoknya. Nggak lucu bang. Kalau hidup pahlawan tuh bang mungkin ditamparnya kau bang. Serius. Kau nih cuma nggak ada pikiranmu. Masa bas-bas ini kau pasti itu. Yakin aku. Nih. Cuman gereja ini lagi di mimbar gereja nih ya. Tuh salto. Kau lihat tadi kan? Yang salto itu, salto lagi. Iya. Mana di gereja itu bang? Di kampus nggak tuh? Kampus. Itu ada meja-meja makan tuh. gereja di gereja. Ini lagi di gereja. Hayya. Itu di pengadilan dah. Banyak Di ruang cerita pengadilan, kau, banyak cerita kau. Ini di gereja. Ini gereja ini. Gereja. Iya. Salto dong. Mana saltonya? Masih kau nggak lihat tadi? Banyak kali cerita kau. Nih yang salto nih. Perbaiki ya matamu lihat nih.
Itu lari-lari, mana salto bang? Muter-muter baju dia. Mana salto? Salto deh. Itu beguling bang, bukan salto bang. Beguling dia ke tanah tuh bang. Itu beguling namanya itu bang. Gimana kau belajar salto itu? Salto itu ke belakang gini bang. Itu salto bang, itu beguling dia bang. Salto depan, salto belakang. Banyak cerita kau. Makanya aku tanya tadi, kau ke gereja pergi salto-salto enggak? Kau enggak mau jujur. Mana ada salto-salto ke gereja? Aku kan bilang sama kamu enggak salto-salto ke gereja. Aku bilang. Parah. Akhirnya salto juga. Ada aja kau nih. Kau udah kalah debat kayak gitu. Kau cari supaya dapat apa yang gini kan? Enggak, saya kan bertanya, apakah kau ke gereja salto? Kau bilang mana ada di gereja, salto. Makanya aku tunjukkan. Mbak, aku kalau ada HP satu lagi mungkin aku lihat kan di Arab tuh. Ngapain orang di masjid? Kalau ada HP ku satu lagi bang, ngapain orang Arab tuh di masjid? Aku kasih tahu pasti kau ketawa. Sampai mencret kau ketawa, percayalah. Gak lebih gila Arab lah, gak percaya kau, lucuan Arab lah. Pertanyaan saya kan tadi begitu, apakah kau ke gereja salto? Enggak ada salto ke gereja. Kau jawab apa? Mana ada salto di gereja? Aku tunjukkan. Ya. Nah, ya sudah, berarti udah terjawab. Ada salto di gereja kan gitu. Ya anggaplah ada orang itu salto di gereja bang. Udah. Nah, udah. Oke, dah. Senang ya? Enggak, biasa aja. Cuman lucu. Kau harus diakan dulu katamu nih. Aku kadang susah kau bang. Aku lucu aja, lucu. Aku lebih lucu sama kamu bang. Serius, kayak stand up komedi agama kau. Serius. Allahu Akbar, Masya Allah. Jangan Allahu Akbar kau bang. Tapi kau bilang orang monyet, marah Allahmu nanti. Siapa yang aku bilangin monyet? Kau ini Kau Kapan aku bilang kau monyet? Kan. Fitnah lagi dia. Mana fitnah bang? Kayak monyet kau bilang. Kayak si Leo tadi kau bilang kayak monyet kau bilang. Mana ada fitnah aku bang? Oh, kayak monyet itu. Lada. Kayak monyet itu maksudnya tak berpikir, bukan mukanya yang kayak monyet. Kau ini banyak kali fitnahanmu. Oh, yang memfitnahku. Aku pusing lah satu nih. Aku baru kali ini aku dinaikkan ke ini. Biasanya orang takut naikkan. Maaf semuanya abang-abangnya. Maaf semuanya yang kecewa-kecewa. Nanti jangan kecewa-kecewa kalian. Ini yang nyata-nyata aja yang kita bilang nih. Serius aku ngomong nih. Apa itu? Kutanya dulu sama bang. Kau sunat bang? Ya, sama seperti Yesus sunat Tuhanmu. Jangan bahas Tuhanku dulu. Akhirnya aku tanya dulu jawab. Aku bicara apa adanya. Aku tanya dulu sama bang. Kau sunat bang? Sunat sama seperti Yesus. Jangan ngomong sama seperti Yesus. Gak boleh gitu. Yesus dosa kau. Nanti ketemu sama Yesus kau ditembak Yesus kau. Bang aja kau. Ya iya. Lah. Aku tangkis. Pakai apa kau tangkis? Sepele ini orangnya. Kau boleh Yesus gitu bang. Yesus datang kiamat lah. Ada pauknya juga kau rupanya. Iyalah. Yesus datang kiamat. Kami di bawahnya terbang. Kalian di bawah. Dadah. Gue bilang. Ya nggak mungkin dong. Matius 7:22-23. Itu udah jelas itu. Udah jelas Matius itu. 7:22-23 yang diusir Yesus ke neraka siapa di situ? Kan Kristen. Nah ini kalau sarjana hukum tidak baca Bible ini gini nih. Matius 7:22-23 semua orang Kristen akan diusir ke neraka oleh Yesus. Nggak paham dia. Pandai kali kau bikin kata-kata nih. Itu dalilnya begitu. Kami nggak ada dalil, ku bilang. Iya udah. Begitu butir. Aneh ini dalil apa? Dalil gila kau ada dalil. Kau ketawa kau? Iya kan? Iya kan?
Kami nggak ada dalil-dalil bagi kau dalil. Apa dalil Kok itu? lucu bang? Apa dalil itu? Aku yang nanya sama mau dalil itu apa? Kok kau nanya aku? Kau aneh kau nih. Aduh, parah. Air Jadi rusak nih. Matius 7, 22 dan 23 di situ bunyinya orang Kristen diusir ke neraka. Enyahlah Iya. daripadaku, Orang aku tidak Kristen mengenal diusir ke kalian. neraka. Jadi orang Islam masuk ke surga gitu. Oh iya dong, pasti dong. Hore gitu. Iya dong, pasti. Ye, hore. Islam masuk Yesus surga, ye. sendiri, Yesus yang Enak ya. mengatakan. Oh iya dong, Yesus yang Oh, mengatakan iya, itu. iya, iya, Bukan iya. aku. Nanti ditanya Tuhanmu nanti, kenapa kau potong ciptaanku katanya? Hah? Potong ciptaan apa? Tututmu tuh? Kau potong? Ya. Kau ditanya kenapa kau bunuh Tuhan anakku? Lebih parah lagi. Kau yang Ini ditanya siapa? kenapa ini dirimu sendiri yang ditanya Tuhan. Kan perintahnya. Coba dulu kau tanya sama kamu. Eh, Jawab Kan ada dulu, jangan perintah. kau pleset-pleset. Kan- Jawab dulu. kan ada perintahnya toh. Kan nanti masuk surga kau nih bang. Kau tanya dulu masuk surga masuk pintu nih. Op. Iya. Zuma. Itu tutupmu hilang. Coba ambil ke bawah dulu. Cari. Kau ciptakan utuh kau. Cari. Mungkin kau cari ke bawah, ke bumi. Itu logikamu yang tidak sehat. Kalau Anda nggak sehat, membaca, Bang? sabar dulu. Ya. Coba. Anda baca di Yesaya 50 nomor 1 nomor 2. Orang yang tidak bersunat kulupnya tidak boleh masuk ke Yerusalem baru. Tidak bisa Kulub ini masuk apa ke. nih? Ya itu. Oh itu. Si ucokmu Si Joni lah Ucokmu ya. yang- Iya. Ya. Nggak boleh masuk ke dalam Yerusalem baru. Nggak boleh masuk surga. Ayo. Berarti Yerusalem baru nih surga nih. Yehezkiel 44 nomor 9. Orang yang tidak bersunat tidak boleh masuk ke rumah suci, bait suci. Kena deh. Nggak boleh masuk surga, nggak boleh masuk ke rumah ibadah. Gimana dong orang-orang tidak bersunat ini? Kan perjanjian kekal Tuhan dengan keturunan Abraham secara turun-temurun harus sunat, potong kulup. Ayo. Arti dari sunat nih potong titik gitu. Iya. Nah, sedangkan di dalam Kejadian 17 nomor 14 apa perintah Tuhan? Bunuhlah orang yang tidak potong titiknya karena dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Ayo. Mati sudah Baru kau. tahu aku. Makanya. Coba aku tanya samamu dulu bang. Nggak, ini aku kalau betul yang kau bilang aku cerna kan gitu. Aku terima. Aku ada pertanyaan samamu satu. Orang dulu di Mesir dulu zaman dulu itu motong tutupnya pakai apa? Yang kalau mereka mungkin pakai silet. Mana ada di zaman itu silet? Siapa yang bikin? Tokopedia. Ya, kan udah aku bilang samamu, mana tahu pakai silet. Karena di dalam Zaman kitabnya Nabi mana ada pakai silet bang? Chihuahua yang pakai silet, gila kau nih. Iya, ya udah pakai gunting, pakai kapak. Mana ada pakai gunting cangkul, dulu zaman dulu? Kok gila nih? pakai gergaji mesin. Zaman dulu udah ada gergaji mesin, udah bangun apa? Mereka rumah bagus-bagus. Mana tahu. Pakai bambu. Siapa yang bilang pakai bambu nih? Di mana ada Mesir bambu? Tanah semua. Kok pakai bambu? Ya Di udah mana pakai tumbuhnya? pakai batu. Berarti di tokonya gitu ya? Iya. Yang pasti Ngeri kali ya. yang pasti mereka menjalankan perintah Tuhannya. Kalau dibilang bambu, tidak ada di Mesir bambu itu tok tanah semua, Cok. Gak ada. Ya udah. Di pakai mana ada batu. di padang pasir bambu hidup? Gila kau nih. Digigit Perintah- kata, gak mungkin digigit. Kau yang iya aja kau. Siapa yang ngomong digigit nih? Kau gila kau nih digigit nih. Kurang ajar tuh bang. Kalau kurang ajar marahi bang. Disuruh dibilangnya digigit bang. Wah parah ini parah nih. Asli parah ini. Nah, sekarang kenapa kamu melanggar Batu dia perintah sah itu? kata. Kamu nggak bersunat. Belajar. Nih masalahnya itu di situ. Orang yang tidak bersunat tidak boleh. Orang najis itu tamek, tidak boleh masuk rumah ibadahnya orang Yahudi kalau nggak bersunat. Haram. Ya itu yang kutanya. Orang zaman Nabi dulu motong itunya pakai apa? Terserah mereka nih mau pakai Oh terserah digilas mereka, tapi kan tahu tentang agama. Cukup tanya dulu. digilas pakai kuda juga bisa.
Digiles pakai kuda. Yang penting pindah ujungnya. Pindah kemana? Pantas. Punya kalian ada yang bengkok ke sini, ada yang bengkok ke sini punya kalian. Daripada kau bengkok kiri kanan kayak Chris. Kami enggak, kami lurus, enggak ada kami potong kan gitu. Udahlah, ngapain bahas itu? Bekas-bekas jahitan, Bang. Oh iya, udahlah, nggak usah bahas itu. Nanya, kan gitu. Jadi ada pengetahuanku dapat sedikit kan gitu. Iya kan? Iya, kalau orang tanda-tanda pengajaran dari ajaran pasti bahasa Nabi yang lain aja lah. Aku nggak dapat ilmu di sana kan gitu. Ngomong gitu aja, Bang. Ajaran Abraham itu keturunannya Apalagi nih? diberi tanda, yaitu bersunat kan gitu. Jadi kalau ada orang yang tidak bersunat Weh, itu banyak ya bilang sama rusak. seperti Aku nggak rusak, weh. Aku ngomong ini nyata-nyata aja nih. Gimana Bang? Sorry Bang. ya, pembeda antara setelah datang keturunan Abraham mengajarkan ajaran kebenaran. Pembeda binatang dengan manusia itu kulub. Oh. Potongnya. Bukan, kalau dia masih berkulub berarti dia sama seperti sapi. Oh, berarti kalau masih belum disunat sama kayak hewan gitu ya maksudmu? Iya kan hewan tidak bersunat. Makanya untuk memisahkan antara manusia dengan hewan itu sunat. Gitu. Salah satu hikmahnya. Oh, gitu toh. Iya dong. Iya. Iyalah. Sah. Itu masuk juga logikanya kan gitu. Iya makanya. Kapan mau sunat? Biar saya kirim ke sana dokter. Nanti Potong aku bijinya dimarahi dulu. Tuhanku, Bang. Sunat aku, Bang. Nanti disuruh cari dan tidak meninggal aku kan. Kau cari dulu mana tadi barangku yang kau ciptakan kau itu. Cari dulu katanya. Gitu pula nanti katanya sama aku. Gak mau aku, Bang. Tuhan malah mendeteksi nanti kalau ada masih kulub dibakar di api neraka. Berarti Lebih tidak baik menjalankan dibakar perintah. daripada membuang ciptaan Ya Tuhan, sudah, Bang. ya Berdosa, sudah. Bang. Ya sudah. Sudah berarti Gitu ya? silakan ke neraka kalau gitu ya. Oh, jangan ngomong gitulah. Mulutmu harimau, Bang. Nanti kena neraka pula nih. Abraham diperintahkan Tuhan motong anaknya. Abraham tunduk. Iu disuruh potong kulitmu sedikit aja sama Tuhan, kau nggak tunduk. Itulah artinya kau itu manusia yang ingkar sama Tuhan. Masa berkorban kulit sedikit kau tidak matinya? Potong itu untuk aku, potong itu. Aku perintahkan ketaatan ketundukanmu. Mau nggak kau potong itu untuk aku? Kata Tuhan. Kalau kau Yang ngomong tunduk kayak pada gitu aku, siapa? potong. Ya Tuhan lah. Tuhan siapa yang ngomong bahwasannya harus kau hidup, kau potong itu ya? Tuhan mana yang ngomong? Kejadian 17 itu loh, perintah Tuhannya Abraham itu memerintahkan Abraham dan keturunannya beserta orang-orang asing yang ada hidup di tengah-tengah mereka. Wajib hukumnya potong kulub. Makanya Yesus Tuhanmu potong kulub untuk menguji manusia ini tunduk atau tidak. Abraham disuruh potong anaknya lehernya loh. Abraham tunduk. Ini disuruh kerat sedikit kepala ininya, nggak mau mendengar. Artinya mana ketundukanmu? Hal sepele aja kamu nggak tunduk, apalagi yang lain. Sekarang aku tanya, kalau kamu diuji Tuhan datang samamu sama seperti Abraham diminta anaknya untuk disembelih, kamu mau? Tuhan yang merintahkan potong anakmu, kamu mau? Kalau Tuhan yang memerintahkan, mau. Nah, kenapa kau disuruh kasih pindah sedikit kulit nonotmu, kau nggak mau? Banyak teori kau. Munafik kau jadinya kan? Kok munafik? Kalau perintah Tuhan siapa yang nggak turuti, Bang? Nah, sekarang karena tidak ada perintah Tuhan untuk motong anakmu, kau bilang, maulah. Tapi giliran Tuhan perintahkan potong nonotmu sedikit aja, kau nggak mau. Munafik itu namanya. Kok munafik, Ais? Kau bilang mau potong anakmu karena nggak ada perintahnya. Giliran ada perintahnya potong nonotmu, kenapa nggak mau potong? Kenapa? Mana ada perintahnya? Ya Allah ya Karim. Abraham di Kejadian 17 perintahnya jelas. Inilah perjanjian kekalku bahwa setiap anak laki-laki dari keturunanmu secara turun-temurun dan orang-orang asing yang hidup di tengah-tengahmu wajib hukumnya potong nonot. Kalau tidak bunuhlah dia. Ini kau bikin kata-kata
mata sendiri nih, potong nonot ini. Pusing aku lihat kau nih. Sejak kapan Tuhan ngomong kayak gitu? Kejadian 17 tuyul. Ini udah Memang dibilang. jelas di sana kejadian tuh bahwasannya Iya. kau potong nonotmu hadir laki-laki kau potong nonotmu gitu. Ada. Makanya di data nomor 23-nya. Oke kau nih. Makanya di data nomor 23-nya, hari itu juga Abraham beserta dengan Ismail melakukan pemotongan kulub sunat. Masal. Makanya orang kejadian 17 nomor 23. Motongnya itu masal enggak? Atau cuman dia aja? Semua orang yang hidup bersama dengan Abraham, bahkan orang-orang asing yang ada di tengah-tengah mereka, semuanya potong. Nggak ada yang tidak. Kau aneh kau nih. Gak mungkin kayak gitu. Yang iya aja ngomong bang. Wah. Cukup agama kalian aja yang potong-potong kulub bang. Kulubnya Itu apa nih? perintah. Yang kulub. Bahasa kulubnya apa nih? Yesus itu sunat nggak? Gak tahu aku sunat atau enggak kuliah. Kau ada aja kau. Baca Lukas 2 nomor yang dibikin sana? 21-22. Maka Yesus pada hari ke-8 nonotnya dipotong. Sunat. Kulupnya dikerat kulitnya. Kerat kulitnya. Baru Lalu kali ini aku Yesus- dengar nih serius. Selama aku hidup bang. Belajar agama Kristen dari kecil sampai besar. Baru sekali ini aku dengar. Serius. Baru Yesus mengatakan dalam Yohanes 14 nomor 12, barang siapa yang percaya kepadaku, dia juga akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Aku sunat, yang percaya padaku juga wajib hukumnya sunat. Ayo. Itu di agamamu bang. Kau mau baca ayatmu kan mungkin kan? Itu di dalam kitab Yohanes 12, Yohanes 14 nomor 12, kok di kitabku pula. Banyak Kau orang ini. ngomongnya ngarang-ngarang katanya. Kau itu sarjana SH, hanya itu apa? Halusinasi atau apa? Bukan halusinasi, sarjana hukum Lalu? aku bang. Oh, sarjana hukum kok kayak gini cara ngomongnya? Sarjana hukum tuh jago debat bang. Aku bilang sama kamu. Paham? Lu gak tambunan kau ini. Itulah kau kalau udah kalah ngomong kau udah kayak itulah cari-cari kesalahan orang. Gak boleh Sarjana gitu. hukum, enggak, bukan sarjana hukum. Kau orang hukum tuh nggak kayak gitu. Kau itu sarjana halusinasi. Aku kalau bohong aku kan live nih 13 orang nonton. Kalau aku bohong, nggak Yesus Tuhanku. Oh, Gak akan sembah Tuhanku. Paham? Kalau aku bohong. berarti IP-mu nggak pernah di atas 2 kan? IP ku 3 bang. Oh, dosenmu itu sogok rokok berarti. IP ku 3, puji Tuhan 3,01. Sumpah. Gak bohong. Pancasila dasar kau 4 semester baru bisa dapat nilai B. Itu pun kau sogok dosen. Mana pernah kayak gitu bang. Atau Apa jangan-jangan yang kau nggak disogok-sogok? belajar Pancasila kau? Belajar lah. Oh, belajar. Coba kau tanya Lucila berapa? Coba tanya Lu. Atau aku yang nanyamu. Ketawa kan kau kalau udah mau kalah debat ketawa kau. Kau kalau udah mau kalah debat pasti ketawa. Aku udah hafal kali kau bang. Coba tanya Lu. Aku jawab. Bang. Kau pikirnya receh-receh aku nih bang. Nggak ngerti dia. Aduh. Sarjana hukum kok kayak gitu. Kau merendahkan teman-teman kita sarjana hukum itu nama. Mana ada aku merendahkan bang. Ini bahwasannya bangga aku. Ibaratnya supaya kita menyatu baik-baik aja kita. Gak ada permasalahan perdebatan masalah agama gini-gini. Karena kita merdeka ini gak karena Islam, gak karena Kristen, gak karena Buddha, gak karena apa. Karena kita bersatu. Datang kau lahir lah makanya kayak gini. Iya kan? Kau pandai kali kau cerita. Pada zaman penjajahan itu ada di antara kakek nenek kita itu yang berkhianat menjadi mata-mata penjajah karena satu akidah, satu kepercayaan dengan penjajah. Kau catat itu dulu baik-baik. Kau Tidak pandai semua. kali ngarang kau. Gak boleh gitu kau. Besok sunat bro. Apa mungkin? Jangan bang. Apa mungkin kakekmu ikut berjuang melawan yang seagama dengannya? Kan tidak mungkin toh. Wih bang, logika aja bang. Kita posisi lagi perang nih ya. Gak ada orang mikirkan agama bang. Kalau di Indonesia ini mah pasti bersatu kita lawan lah musuh ini kan gitu. Kau Islam ya, kau gak boleh merdekakan Indonesia ya. Kau Islam, kau Kristen ya. Gak boleh ya, gak ada kayak gitu bang. Prinsip Coba lah di tanya bang.
prinsip di agamamu itu musuhilah, kasihilah musuh. Penjajah Jadi? itu musuh atau bukan? Penjajah musuh lah. Ya, perintah agamamu kasihi atau jangan? Beda perintah agama, Bang. Beda kita membela negara. Nggak Paham? Kalau kita di bisa dalam agama, paham? Kalau bisa perang begitu. agama ini, dengar dulu, Bang. Dengar dulu. Kalau kita perang agama ini perang agama misalnya nih, ya pasti kuserang gitu. Paham maksudnya? Gimana ya? Beda perintah agama, beda perintah kita membela negara kita sendiri gitu. Artinya Paham kau nggak sih? meninggalkan perintah agamamu berarti. Kan perintah agamamu Hobi kali menjebak ya? Boleh. Katanya sarjana Boleh menjebak deh dia kata-katanya. Boleh. Kan lucu Anda ini. Sarjana Bukan hukum lucu, katanya. Bang. Memang iya kami ini disuruh ibaratnya mengasihi musuhmu. Itulah Ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Nggak awak ditampar kanan pasti nampar kiri. Kita tampar orang tuh balik, ya kan? Itu Makanya aku bilang filosofi ibaratnya berbuat baiklah kamu sebenarnya, Bang. Kalau abang ku tampar pasti abang tampar balik kan? enggak. Berarti kau Kristen? Bukan. Sebelum Kok tangan bukan? Anda sampai ke pipi saya, Anda pingsan duluan. Itu masalahnya, enggak sempat nampar. Ibaratnya gini, kan aku ngomong nggak kau cerna, Bang, berarti, Bang. Anda mau nampar saya? Belum sampai tangan Gini, Anda sudah pingsan kalau di keluar. Kristen, Gimana mau nampar? Dengar dulu, cerna. Simpan di sini, jangan letak di pantat ya. Simpan di otak dulu. Dengar ya. Ya. Kalau di Kristen, kasihanilah musuhmu. Kalau di Kau Islam, mengasihi dirimu sendiri. di Paham? Islam enggak sampai, di Islam enggak segitu. Dengar dulu, Bang. Kan simpan di sini. Dengar di sini, simpan di sini. Jangan di sini. Oke? Agamamu masih kalah Di Kristen. konsepnya. Dengar dulu. Di Kristen. Ini bukan di Islam, nggak ada bahasa Islam. Di Kristen. Ya. Mengajarkan musuh. kasihilah musuhmu seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Berarti Oke. jika engkau ditampar pipi kanan, berilah pipi kirimu. Kan gitu. Ya. Coba kau tanya dulu. Kalau ku tampar kau sebelah kanan, mau kau kasih pipi kirimu? Enggak sempat aku kasih karena tamparanmu Berarti enggak kau nyampe. Kristen. Bukan. Begitu kau mau tampar, kau belum tampar, kau pingsan duluan. Semisalnya kau ku tampar, akan bang. Nggak Aku nanya, bisa. kau udah emosi ngambil kata-kata tampar. Enggak gitu. bisa, bukan. Ini Kau kalau saya debat tidak kayak emosi. gini, kau. Saya Kalau tidak debat kayak emosi. gini. Saya katakan sebelum tanganmu itu nyampe ke pipiku, kau pingsan duluan. Setelah kau pingsan, aku Ini ke nggak membahas apotek. perkelahian, Bang. Ibaratnya langsung nampak. Ini memang tampar kau gini. bukan. Bukan bahas perkelahian. Memang bukan. Begitu kau pingsan, aku ke warung belikan kamu Indomie, gula, terigu. Ngapain kau beli? Kemana larinya nih? Lah, kan kau pingsan ku buat tadi. Jadi kau beli kopi gula, terus? Habis itu kau siuman, aku kasih lah kau pulang kau dek ya, hati-hati di jalan. Itu saya, Islam itu begitu. Jangan pernah membiarkan orang itu sempat menampar kamu. Perbaiki orang itu supaya dia sehat. Kalau di kamu itu beda. Berarti gitu Kalau aja kau Islam. ditampar. Oh iya dong. Ada di Islam datang samamu mengamuk, hancurkan kamu kan enggak. Islam itu kiri kananmu sayang samamu kan. Berarti kalau Tengok Islam ini ngebom gereja itu boleh? Itu bukan Islam. Nggak Islam tuh? Itu oknum. Itu oknum. Tidak ada di Islam mengajarkan itu. Kau baca Al-Quran surah Al-Ma'idah ketahuan ayat ya. 32. Berarti nggak Islam Baca. dia? Bukan Islam itu. Maksudnya Bukan. dia KTP-nya Islam tapi sedang tidak mempraktikkan ajaran Islam. Beda dengan agamamu. Kalau di agamamu dalilnya Ulangan 20 nomor 10. Kepunglah perkotaan mereka, kepunglah wilayah mereka. Ajalah mereka berdamai. Ketika mereka menerima kamu berdamai, jadikanlah mereka semua menjadi budakmu. Suruhlah dia kerja rodi. Akan tetapi ketika mereka tidak mau ingin berdamai samamu, bunuhlah semua apapun yang bernapas di dalamnya. Itu di kitabmu. Itulah yang dipraktekkan Belanda. Itulah yang dipraktekkan penjajah. Itulah yang dipraktekkan kemudian gereja Katolik menyebar ke seluruh penjuru bumi.
Ini nggak ngarang kau nih ngomong nih. Saya ngomong sesuai data loh, aku sebut datanya. Itulah yang diajarkan semua yang ada. Hukum-hukum yang ada harus tunduk kepada kebijakan gereja. Tidak bisa tidak. Makanya gue bilang, kalau kamu nampar kiri, kau kasih kanan di Islam enggak sampai segitu. Kami akan mengajarkan Anda supaya kalian tidak sempat menampar. Jadi tidak ada tamparan di kami. Yang ada hanya belayan, pelukan, ISIS gitu. kasih sayang. ISIS bukan juga itu buatan Amerika, jangan salah. Kau ini orang hukum, Ya. sarjana hukum, sarjana halu Ya. kau ini. Sa. Oke. Oh oke. Berarti yang ngebom gereja itu nggak Islam. Yang demo-demo tentang gereja nggak Islam. Saya katakan sama Bung, bedakan antara oknum Islam dengan agama Islam. Agama Islam, Al-Quranul Bang, Karim. atas nama oknum itu tetap saudaramu tuh bang. Nggak boleh kau ngomong oknum gini-gini. Jadi kalau Kristen sana melakukan hal yang buruk, oknum gue bilang gitu. Berarti nggak kau akui sendiri ya saudaramu. Nggak boleh kau Oke, gitu. baik. Oke, saya bertanya samamu. Salah kau kan? Coba ku tanya dulu. Salah kau ngomong kayak gitu dah? Saya kembalikan dulu samamu, baru kau katakan Jawab saya dulu. salah. Biar orang ini nggak pemikirannya kaku salah semua. Dengarkan saya. 350 tahun Kristen menjajah Nusantara ini. Berapa banyak masjid, berapa banyak pesantren, berapa banyak kemudian wanita menjadi janda, anak-anak menjadi yatim piatu yang diperbuat oleh Kristen. Kau paham tidak itu? Kau mau bilang apa? Itu bukan Kristen bang. Itu Belanda. Itu oknum. Ayo, saya kembalikan samamu. Gak ngerti aku maksud apa Nah, Bang. kamu nggak ngerti apa kau pura-pura. Kau itu sarjana hukum atau sarjana Bukan Bang. halusinasi? Ibaratnya abang ini ku kasih tahu arahan kayak gini, abang ngelenceng menimpa aku lagi, paham? Nih, sekarang begini. Anda mengatakan Islam bom gereja. Ya. Saya bilang itu oknum, tidak ada perintah dalam Al-Quran. Berarti itu nggak saudaramu juga? Itu saudara. Ini berbicara bukan masalah saudara. Ini Yang masalah tentang dibom. Islam kan? Iya, kau kan mengatakan Islam. Saya mengatakan itu oknum. Kenapa bukan Islam? Karena di Islam tidak ada perintah seperti itu. Tidak ada perintahnya. Jadi Tapi kalau kau bilang tadi kami kafir. Sekarang kau bilang nggak ada perintah. di mana perintahnya di Al-Quran untuk bom? Ada, tunjukkan ke saya. Untuk membunuh orang lain perintahnya dalam Al-Quran mana? Tunjukkan Tapi ke kau saya. bilang tadi, kau bang, kau kira aku ini pelupa bang? Aku nggak pelupa bang. Sebelumnya nih kau bilang kami ini Kristen apa? kafir. Memang kafir kalian kau bilang, betul nggak? Oke, Ya. saya tunjukkan apa itu kafir. Kafir itu Ya. adalah, dengarkan definisi kafir. Kafir Ya. adalah orang yang menutup diri kepada Allah dan Nabi Muhammad. Aku tanya samamu, apakah kau percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Nggak percaya Tidak. aku nggak banyak istri gitu. Nah, terus? Apakah kau percaya kepada Nabi Muhammad? Tidak. Itulah disebut kafir. Engkau menutup diri. Terus, Jadi kalau nggak percaya itu menutup diri. iya. Kafir Yang menutup diri itu bercadar bang, bercadar menutup diri itu. Ini katanya sarjana hukum. Yang menutup diri ini gimana maksudnya ini? Menutup diri dalam arti kata Kamu- kita nggak beribadah atau menutup kamu diri tidak beriman, diri kamu kita tidak sendiri atau percaya. gimana maksudnya ini? Menutup Kamu diri tidak ini artinya percaya. banyak bang, banyak artinya. Kamu tidak percaya kepada Allah, kamu tidak percaya kepada Nabi Muhammad. Itu Aku menutup diri. percaya kepada Allah. Bang, Allah itu tulisan Arab bang. Kalau kalian bahasa Indonesia bikin ALLAH, dibaca Allah, bukan Allah. Berarti kurang nilai bahasa Indonesiamu. Betul? Kata Allah itu satu-satunya sumber berasal dari Quran, sama seperti kata wan. Ya kan, Wan itu tulisan Arab, tulisannya. betul kan? Iya. Makanya Latinnya? Allah kan gitu. Kalian tulislah ALLAH. Bahasa Indonesianya apa? Allah. Nggak Kau ada bilang bahasa Allah, Indonesia. berarti bahasa Indonesia rusak. Kamu ini sarjana apa sih sebenarnya? Ih, bang, aku bilang kan nyata nih, nyata kan? Nyata. Aku nggak perlu. ALLAH itu bukan bahasa, itu nama. Ya nama. Nah, terus kenapa kau membacanya dekat pakai bahasa?
Jadi kau sebut tuh apa namanya? Allah. Jadi kalau nama muni apa nih bang? Zuma. Jadi aku bilang Zuma gitu. Ya terserahmu. Kalau begitu kaidah bacanya silakan. Gak mungkin kayak gitu bahasa Indonesia. Nah, yang iya aja bang. Zuma. Gak mungkin kayak gitu. Aku panggil kau bang. Halo bang Ya, Zuma. makanya sekarang Betul, ada pertanyaan gini-gininya saya. apakah Suma itu nama atau bahasa? Nama. Ya nama. Jadi jangan kau Ya. pakai bahasa seperti itu. Sekarang ketika ada ALLAH itu bukan bahasa, itu nama. Itu nama, Nama. nama Tuhannya umat Islam. Mau dia pakai ALLAH itu nama Tuhannya umat Islam. Tidak boleh kau pakai menggunakan bahasamu. Harus menggunakan dari Aku mana nggak pakai sumber bahasa dari. aku bang. Aku pakai bahasa Indonesia. Apa bahasa Indonesia itu? ALLAH. Coba aku bilang sama. Itu bukan bahasa Indonesia, aku bilang. Ada pauknya juga memang kau ya. Allah nggak bahasa Indonesia. Bukan, Apa kata kau? siapa itu bahasa Indonesia? Coba-coba kau ketik di KBBI. ALLH itu apakah bahasa Indonesia? ALLH KBBI itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Wow. Baru kali ini aku tahu. Serius. Nah, makanya Wow. itu Kelas. Latinnya. Kenapa bisa masuk ke dalam agamamu? Itu tadi ku bilang. Agamamu itu memang agama yang memang untuk dipersiapkan untuk menyesatkan manusia. Undi Tuhan. Berkatilah bang nih Tuhan. Berdosa kali dia Loh. pindah kayak ini. Terus? Silakan tuntut saya kalau saya salah. Kenapa agamamu mengambil kata ALLAH? Apa sebabnya? Kok agamaku bang? Agamaku dulu lahir pada kau. Ya memang kau yang niru-niru. Nggak boleh gitu. Sekarang begini, tolong tunjukkan di dalam kitab bahasa asli kitabmu kata ALLAH ada nggak? Memang ada ya Alkitab Allah. Di mana di dalam kitabmu bahasa Yunani ada nggak kata Allah di situ? Kitabku bahasa Yunani. Mana ada bahasa Yunani bang? Dulu kitabmu aslinya bahasa apa? Kalau aku yang di Indonesia ini ya, nggak usah kita bahas-bahas kitab-kitab Yunani. Kitab Oh, di ini sarjana Israel, hukum, kitab tidak tahu apa? hukum. Bukan, Oh, sarjana bukan. hukum, tidak ngerti hukum. Mana dong. Alkitab? Kitab bahasa Indonesia loh bang. Mana Alkitab? Lah, asli bahasa kitabmu itu apa? Asli bahasa kitabku tuh aslinya Yunani, betul. Nah, ada Kan nggak gitu. kata Allah di Yunani? Ada nggak? Hah? Ada nggak kata Allah di Yunani? Mana tahu aku bang? Enggak Kalian abang lihat ada. bahasa Indonesia. Nanti kalian Nggak nanti ada. haram pula aku lihat kan nih. Berdosa pula aku. Sekarang Janganlah. begini. Dede, Tahun Dede. Dengar tahun dulu kan? berapa? Kau mau lihat Silakan. tapi. Iya, silakan. Woi, kalian nggak berdosa melihat ini serius. Oke. Ini diterjemahkan tahun berapa? Ini bahasa Indonesia. Iya, bahasa Indonesia. Nggak mungkin Tahun bahasa berapa? Yunani, mungkin lauzil Tahun berapa? nggak mungkin kayak gitu kami ngomong. Tahun berapa? Tahun berapa itu? Nggak tahu bang, udah lama ini bang. Itu sebelum Indonesia merdeka atau setelah Indonesia merdeka? Sebelum Indonesia merdeka lah, ada-ada aja Nah, kau. Sebelum Agama kami Indonesia lahir. merdeka. Ya, Oh, bahasa Indonesia kapan muncul bahasa Indonesia? ini pertanyaan menjebak nih. Ya, Kapan aku tanya. kapan bahasa Indonesia Iya, mulai ada. mulai ada? Aku nggak guru bahasa Indonesia bang. Coba aku tanya sama kamu, kapan nih bahasa Indonesia mulai ada? Melayu itu diperkirakan abad 16. Bahasa Indonesia bukan Melayu. Nah, bahasa Indonesia Oh, iya, nanti bahasa setelah Indonesia, Indonesia tapi Melayu. merdeka. Bahasa Ya. Indonesia 1945. Bahasa Indonesia ada. Seketika ada Sumpah Pemuda. Nah, sekarang Islam itu setahu kamu abad keberapa Islam? Sorry ya abang-abang semua yang muslim atau ibu-ibu semua muslim, aku nggak tahu abad keberapa. Nah, Islam ada di abad ke-7. Jadi Kristen di abad keberapa? Ya, tunggu dulu. Kita bukan ya. berbicara, kita tidak berbicara mengenai Kristen. Ya, Kita betul. berbicara Betul. mengenai kamu yang di Indonesia yang mencuri kata Allah dari Islam.
Kan begitu. Iya betul lanjut. Oke. Nah, Jangan melenceng ya. Boleh. Kristen di Indonesia baru nongol di abad berapa? Itu harus Anda pahami. Sorry aku nggak tahu bang. Abad berapa itu? Kapan? Ke-17 abad 17 berarti 1000 tahun Islam lebih dulu daripada Kristen Indonesia. Berarti 1000 tahun Islam di Indonesia dulu. Islam masuk ke Indonesia itu abad ke-8. Berarti jaraknya 1000 tahun gitu ya? Kurang lebih 1000 tahun. Ini nggak ngarang kan? Enggak, Nanti enggak orang dong. Ini rekodnya loh bang. Malu kau nanti bang. Kita Aku ditonton. nggak ngarang, kan? Iya. Nah, lalu orang Islam memperkenalkan kata Allah itu ke seluruh Indonesia. Ya. Lalu kerajaan-kerajaan Kristen belum masuk. Ini menurutmu ya? Kristen ketika datang, Katolik ketika datang, itu masih menggunakan bahasa mereka, bahasa Belanda, bahasa Inggris. Belum ada kata Allah di situ. Itu bahasa Nanti sejarah kata orang. Bahasa sejarah. Maksudnya gimana nih? Bahasa sejarah. Nanti ketika dia diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, abad ke-16 menuju abad ke-17, baru ada kata Allah di Bible. Paham sampai situ? Sebelumnya adalah kata God. Sebelum kata God Itu bahasa Inggris bang. God. Oh my God. Oh Tuhan gitu. God itu bahasa Inggris. kan, God. Kita pun dari sana. Makanya orang Kristen hari ini di luar Indonesia tidak mengenal kata Allah. Hanya Kristen Indonesia yang mengenal kata Allah. Kalau orang Kristen di luar sana yang mereka kenal apa? God. Tidak mengenal kata Allah. Kan Kristen bilang, Indonesia. bang, Allah itu kan diartikan dengan bahasa Indonesia. Jadi bahasa mereka di Inggris situ. itu Allah bagi mereka tuh God gitu maksudnya bang. Jadi nggak mungkin Ya, Allah makanya di Yunani itulah. Laule, nggak mungkin Allah di Cina Cincong Oke. nggak mungkin kayak gitu bang. Baik. Beda-beda Jadi Allah bang. bahasa tiap agama, Inggris God. bang. Bahasa Indonesianya God apa? Allah, betul? Oh, salah kau. Kok salah bagus? Kok salah? Bang? di Betul nggak situ. sih? Bahasa Indonesianya yang jujur dong. God itu bahasa Indonesianya apa? God Tuhan. Nah, Tuhan. Ya. Betul kan? God Tuhan. Terus makanya lah Tuhan. oh my God, oh Tuhan gitu. Nah, terus kenapa orang Kristen menggunakan kata Allah? Aduh. Kenapa enggak kata Tuhan? Ada juga tuh. Gimana cara ngomongnya? Allah Tuhan yang Maha Esa. Paham? Makanya lah ada tertera di Pancasila Allah Tuhan yang Maha Esa. Bukan Allah Tuhan yang Maha Esa. Bukan gitu bang. Kenapa menggunakan kata Allah sementara katanya God? Masuk Indonesia artinya Tuhan. Ya. Tuhan Yesus. Bukan Kenapa Yesus. harus God tuh bukan Yesus. Tuhan. God tuh. Ya. Terus kenapa menggunakan kata Allah? Karena Indonesia mayoritas Islam. Maka Kristen itu kan diperintahkan untuk meneladani kemudian Paulus. Paulus itu adalah ahli dari hal menyamar. Coba gini lah. Kutanya sama kamu. 1 Korintus, apa dengar dulu. bacanya? 1 Korintus 9 nomor 20-21. Paulus memberikan praktik dan harus dicontoh oleh Kristen adalah menyamar kemanapun Kristen pergi. Itu dalil. Dalil ya, aku nggak tahu dalil apa dalilnya. Si dalil lah mungkin. Oke, Filipi 1 nomor 18. Sehubungan dengan Yesus, terkait Yesus, maka kamu boleh mengabarkan baik dengan cara mengelabui, berpura-pura, maksud palsu, maupun jujur. Aku Paulus tetap bersuka cita. Jadi kalian memang diajarkan itu untuk mengelabui, berpura-pura. Aku tetap terus bersuka cita. Ya, meskipun kau ajarkan tentang Yesus itu dengan cara tipu-tipu. Itu dalil. Itu data di dalam kitab saudara. Itu dalil. Aku mungkin si dalil siapa nih? Itu dalil kan? Si dalil yang ngomong kan gitu. Terus kemudian di dalam 1 Korintus 9 tadi, di situ diajarkan oleh Paulus bahwasanya aku menjadi semua dalam semua. Kepada orang susah aku jadi susah, kepada orang Yahudi aku
ngaku Yahudi, orang Roma ngaku Roma, orang Yunani ngaku Orang Yunani. Indonesia gitu. Orang Islam ngaku Islam. Ya, Kristen. Ya tuh. Ya, itulah pola yang diajarkan oleh Paulus kepada kalian. Makanya ketika masuk Indonesia, karena di Indonesia ini mayoritas penyembah Allah, maka Tuhan yang kalian sembah pun ikut-ikutan kalian sebut dengan sebutan Allah. Itu makanya Anda sarjana hukum tapi nggak tahu hukum. Abang tamat sekolah kan? Saya belum tamat, saya masih sekolah sampai sekarang. Oh, berarti bahasa Indonesia belajar kan? Saya belajar bahasa Indonesia. Begitu. Saya banyak mengajarkan pendeta untuk mengerti bahasa Indonesia. Hampir tiap hari. Oi, asik. Ayo. Oke. Coba aku tanya sama abang, ALLAH dibaca? Karena itu adalah kata yang berasal dari kutipan Al-Quran yang merujuk kepada nama Tuhan, maka saya membacanya Bang, sesuai dengan kaidah. Itu Allah tuh bang, bahasa Arab bang, maknanya Allah. Itulah orang Arab baik. menyembah nama Tuhannya dibilang Allah. Paham? Baik, Paham? saya balik tanya. Saya paham, Dengar saya dulu, paham. Pak. Saya Abang paham, ngomong saya paham. awak dengar. Saya Abang paham. ngomong nggak abang dengar? Oke, saya paham. Saya balik nanya. Coba Ya. coba Anda eja. ONE bacanya? One. Sudah benar cara baca Anda? Oh, bahasa Inggris atau bahasa Inggris? Bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Enggak, saya kasih Anda Latin. ONE Anda baca apa? Bahasa Latin nggak tahu aku. Apa bahasa artinya ONE? Huruf ONE bacanya apa? Di bahasa Indonesia, di bahasa Arab atau di bahasa apa nih? Bahasa Indonesia? Iya. One. Itu bahasa Indonesia. Ya. Itu one. Ya. One itu bahasa Indonesia memang. Kalau ONE dibaca dengan bahasa Indonesia, one. Apa artinya one? One itu tante-tante tua tuh one ya kan gitu. Itu bahasa Indonesia. Bukan itu yang saya tanya. Yang saya tanya adalah satu. Yang saya tanya one. satu. Kalau Nah, satu itu bahasa Inggris one, satu. Kenapa Anda Yes. tidak membaca? Kenapa Anda tidak membaca dengan bacaan one? Kenapa harus one? Abangku. One dibaca dengan bahasa Indonesia. One dibaca dengan Ini bahasa Indonesia. satu Dibaca yang dengan kutanya bahasa satu. Inggris one. Itu satu. Yang saya tanya satu. Dalam huruf one bacanya apa? Satu dalam huruf one. Bacanya apa? Satu dalam huruf one. Bacanya apa? nggak tahu aku apa bacaannya. Tadi Anda pintar. One katanya. Itu bahasa Inggris. Oh my Iya, God. harus kembali kepada si pemilik bahasa. Kan jelas, Dek, dengan bahasa Inggris, Dek. Kan gitu. Nggak bisa, nggak It's boleh. amazing. Kan gitu. Nggak boleh saya mengatakan begitu. Tetapi harus spontan kembali kepada si pemilik bahasa. Kau ini membuat kata-kata. Sabar Bang, dulu, nggak boleh gitu. sabar Bang. dulu, sabar dulu. Ya, lanjut. Nggak. One itu bahasa apa? Diartikan bahasa apa dulu nih? One ini kan gitu. Saya tanya sama mu, one itu bahasa apa? Bahasa Inggris kan? Bang, kalau dibaca dengan bahasa Inggris, one. Paham? Iya, saya Paham? Saya tahu. Kalau ngerti. one di bahasa Indonesia, ONE dibaca one. One itu Sarjana bahasa hukum. daerahnya, bahasa Minang tuh. Sarjana hukum Ante. dari kampus mana nih? Kok sih? Bang, betul loh bang yang aku bilang bang. Dengar dulu saya, dengar. Dosenmu dengarkan, siapa, ulang. Bang? Saya ulang lagi. Ah, One Ya. itu wajib hukumnya kita baca one. oh my God, salah kau. Berarti kau ke Inggris-Inggrisan, kan gitu? Iya gak sih? Memang wajib dibaca one karena itu milik bahasa orang. One dibaca itu di bahasa Inggris one bang. Kalau Chihuahua nggak mungkin dibaca Ciua bang, nggak mungkin bang. Sekarang Pasti kalau dibaca kamu Chihuahua. Kalau Anda menemukan huruf dalam menghitung ONE, kamu baca apa?
Dalam artian apa dulu sekarang ini? Kan itu yang kutanya sama kamu. Kamu menjebakku Karena- kan? Aku ngerti. Ah, Kalau menghitung ada huruf ONE itu merujuk ke bahasa apa? bahasa Inggris. Pintar. Cara membacanya? Cara membacanya? One. Pintar sekali. Ah, Pintar. gitu sebenarnya. Anda pintar. Anda pintar. Ya. Nah sekarang, Haleluya. kalau Anda menemukan ALLAH merujuk ke bahasa apa? Indonesia. Salah. Gak mungkin salah bang. Gak mungkin gini. Salah. Kok salah? Kok gila kau? Tunggu. Ya, lanjut. Sebagaimana kata one tadi, Anda nggak boleh membacanya one. Harus kembali kepada pemilik bahasa one. Oh, berarti kita ke barat-baratan sekarang nih. Kan bahasa Inggris one itu kan? Ya. Anda harus wajib membacanya one kan? Ya. Begitulah ALLAH. Itu artinya satu. Tunggu. Paham. Begitulah ALLAH harus merujuk kepada pemilik bahasa. Jadi cara membacanya adalah hampir kau bacakan itu. Jadi cara membacanya adalah Allah. Harus kembali kepada pemilik bahasa. Ya. Coba dulu. Tidak boleh Anda membahasakan one nggak boleh. Harus kembali kepada pemilik bahasa one. Ketika Anda disajikan menghitung dengan huruf ONE, wajib mutlak hukumnya Anda membaca one. Kenapa? Itu milik bahasa orang. Itu bahasanya orang yang punya. Begitu juga ALLAH. Ketika Anda membacanya seibarat one, one, tidak boleh Anda membaca Allah. Tapi wajib hukumnya Anda membaca Allah. Paham sampai sini? Bang, itu kalau di Arab dibaca Allah, paham? Kalau di Inggris dibaca God, oke? Kalau di Itu Indonesia sama hal, dibaca itu Tuhan sama Yang Maha halnya. Esa. Itu Paham? sama halnya Anda berkata, oh itu kalau di Inggris dibaca one, tapi kami di Indonesia harus membacanya one. Siapa yang tidak tertawa melihat Anda membaca bahasa Inggris one, tuo? Siapa? Kau ke Arab-Araban kau nih. Memang sumbernya dari situ. Harus kembali kepada sang pemilik bahasa. Kalian memperkosa bahasa Al-Quran. Makanya saya katakan, Kristen itu penyesat. Bukan penyesat bang, kau yang sesat. Serius. Lalu kenapa? Kenapa kau menggunakan bahasa Al-Quran dengan membaca kaidah seenak perutmu? Bukan seenak perut, itu bahasa Indonesia bang. Allah bang. Nenekmu kiper. Dari mana Allah itu bahasa Indonesia? Dari mana? Astaga bang. Dari Abang mana? pernah ke Arab? Abang pernah ke Arab? Dari mana? Saya tanya, dari mana? Abang pernah ke Dari Arab? mana? Apa hubungannya? Coba. Ente Saya- bahlil katanya. Gimana ceritanya itu kalau kayak gitu? Saya pernah jadi ketua RT di Dubai 3 tahun. Catat itu. Ini dia asik nih. Hai, ketua RT bang di sana bang, anjay. Wow. Makanya aku bilang samamu, kata one itu harus kau kembalikan pada saat kau baca, harus kembali kepada kaidah bahasa sumber. Kata ALLAH harus kau kembalikan kepada bahasa dari mana sumbernya. Allah. Berarti abang ketua RT di Arab tuh. Jadi abang tahulah bahasa semuanya. Di Dubai saya ketua RT di situ. Emang ada RT di Dubai? Adalah kau ini. Ada ya? Oh, memang orang barat nih. Asik. Oh, ada. Wih, memang ini pengikut Muhammad nih memang mantap nih satu nih. Asik nih. Aneh Ketua kau RT di ini. Dubai dah. Kukira tukang cuci kau di Dubai, Bang. Kiranya ketua RT kau ya? Nggak paham kau sejenak hukum kok nggak paham kali dia. Kau udah tahu di Dubai nggak ada RT. Berarti yang kau maksud itu bukan Dubai sana, tetapi dunia bayangan. Nggak ngerti kau ini. Sarjana hukum kok gampang kau pandai kali dikibulin. bersilat lidah kau. Onde sarjana manis hukum lidahmu dari lagi. mana kau ini? Aduh, manis sekali Hukum di lidahmu. mana anak ini? Aduh. Jadi harus kau Memang pandai kembalikan. kali memainkan kata-kata kau ya. Harus kau Asik, asik, kembali. Harus Asik, asik. kembalikan kepada sang pemilik bahasa. Asik. Jadi Kristen telah melakukan sesuatu yang keliru besar ketika mereka terjemahkan menjadi Allah. Ya. Padahal
Padahal God itu Tuhan. Sudah disediakan pun bahasa Indonesia. Boleh Tuhan, boleh aduh, sembahan. Kenapa harus nyangkut ke Indonesia? God itu Tuhan. Nggak dengar dulu bang. Kenapa nyangkut ke dengar Islam? dulu ketua RT Dubai. Ketua RT Dubai, dengar dulu. Dengar Nah, dulu. bagus dong. Ketua RT itu harus tegap. Dengar kata orang. Ya, Ketua RT itu arahan orang didengar. Nggak mungkin orang ngomong, kamu pergi dari RT saya. masalahnya warga aku ini agak-agak. Iya, memang iya agak gini wargamu, serius. Ngaku dia. Kejebak Anda kan gitu. Ngaku dia. Tadi kan Itu Anda aku mengatakan. paham, Bang. Ku nilai abang dari lab tadi kan, kulihat, abang ini pandai berjebak orang ya. Dari kata-katanya misalnya salah dia kan, dinilai salah sama orang nih. Pandai dibalikkan fakta supaya dia dibalik betul. Abang lah orangnya. Wawasanmu itu yang masih sedikit kecil kan, licik wawasan kau itu. Bukan licik bang. Abang pandai bikin kata-kata, serius ya nih. Loh, saya mengatakan saya ketua RT di Dubai, Anda percaya? Bang, kenapa aku percaya samamu? Karena kau kan Muslim, ajaranmu baik, tentu percaya aku. Kita kan Tadi Anda sendiri yang mengatakan gitu. Kan di Dubai nggak ada RT, yang bukan di Dubai yang maksud itu dunia bayangan, dunia hayal. Aneh kau. Oh iya kan, itulah yang ku bilang samamu tadi. Pandai kau bersilat lidah. Sebenarnya kau udah kalah tadi tuh. Kau bilang kau di Dubai jadi RT 5 tahun. Bung, ya kan? Orang yang pandai bersilat lidah itu orang cerdas. Kan pandai kali ini, manis sekali mulut bang. Aduh, semanis gula. Orang kalau tidak bisa silat lidah nggak boleh jadi sarjana hukum, nggak bisa. Bagaimana? Memang betul, sah, betul. Sah. Itu makanya. Betul. Kalau nggak main kau kan? Itu dia. Aku follow dia orangnya. Mantap. Tapi aku nggak bisa asyadu ya. Cuma asyadu dulu. Ya, orang asyadu itu orang cerdas, nggak boleh sembarangan. Iya bang, Oke. Ini bang, kalau mau ngomong asyadu itu sekarang pun di lab nih berani aku ngomong, nggak akan masuk Islam aku, tapi dari niat hati yang dalam. Kalau memang mau masuk Muslim, bacalah ayat asyadu, ada saksinya, baru kita diterima di umat Muslim. Jadi pengikut Yesus juga asyadu. Allah illallah gitu tuh percuma ngomong kayak gitu, nggak akan masuk Islam. Pengikut Yesus juga harus asyadu. Ayo. Arti dari asyadu tahu kau? Bersaksi. Pengenalan. Tiada Tuhan selain, sering ku dengar di masjid. Iya. Menjadi pengikut Yesus itu harus pengenalan Yesus, harus betul-betul mempersaksikan Yesus. Ayo. Memang iya bang. Tapi syahadatmu batal karena kau menyembahnya. Tuhan itu bang sebenarnya ada di sini bang. Kemana langkahmu, baik buruknya langkahmu, ini yang nentukan. Hatimu. Iya. Di sini kau melangkah buruk, tetap kau langkah buruk akan kau. Kan gitu. Itu Tuhan yang sesungguhnya. Tapi Yesus bukan Tuhan yang sesungguhnya. Setidaknya bang, istrinya nggak 9 bang. Malah dia tidak punya istri. Harusnya kalian itu jangan Bang, beristri. kalau kita debat-debat ini lucu jadinya bang, ketawa orang bang. Serius. Iyalah. Tapi jangan lupa. Istri orang, istri dia juga. Mati kawannya dijadikan istrinya. Istri kawannya ini. Tapi jangan lupa. Betul nggak? Yesus itu berasal dari hasil istri banyak. Yesus disebut. Kau pencemaran kau. Tunggu. Yesus Nggak ada disebut dia tuh. anak Daud. Betul? Ya. Daud istrinya berapa? Gak tahu aku si Daud tuh istrinya berapa. Gak pernah ketemu aku. 600 orang bini. 600 orang istri si Daud. Saya tanya samamu. Sekarang Gimana Yesus dia Tuhan nyetelin tuh? kamu itu berasal dari istri yang keberapa? Jawab, itu PR-mu. Itu PR-nya Anda. Silakan. Intinya bapaknya satu kan? Iya, istrinya yang 600. Sekarang kamu tunjukkan yang mana, di mana Daud ini punya istri yang keberapa melahirkan Yesus. Mampus kau kan? Ya si Maria. Maria itu ibunya. Ya, Kakeknya Daud. Nah, Daud punya istri 600.
di dalam kitab 1 Samuel 9 jelas Main dikatakan kali, seperti Bang. itu adanya. 600. 1 Samuel 30 Anda baca. Buset. Daud Kayak mana dia tuh? istrinya 600, Salomo 1000. Muhammad 9 kan gitu. Nah, kecil itu. Yang ngomong juga lah Muhammad 9 kan gitu. Kecil. Dia kecil. Jangan kau ngomong Nabiku- yang lain-lain dengar aja. Dulu. Dengar dulu. Gak asik kau. Nabi Muhammad datang membatasi jumlah istri. Oh dibatasinya ya 9 ya. Karena gak sanggup aku gitu. Yesus tidak membatasi jumlah istri. Kalau Anda baca Lukas 18 20 sampai 30, Yesus mengatakan apa? Barang siapa yang meninggalkan istrinya demi namaku, maka dia memperoleh sekarang juga berlipat ganda. Ya. Pelan-pelan menang. Pelan-pelan ngomongnya. Biar ngerti orang yang nonton nih bang. Pelan-pelan ngomongnya. Ulang lagi kata-katamu tadi. Lukas 18 nomor 29 30. Barang siapa meninggalkan istrinya demi aku, kata Yesus, maka dia akan memperoleh sekarang juga berlipat ganda. Berlipat ganda apa? Istri. Itu berlipat ganda dosa sebenarnya itu. Ibaratnya istri yang meninggalkan suami. Anda sarjana hukum. Gak boleh Anda pelintir dalil. Gak boleh. Si dalilnya siapa nih? Aku bilang siapa si dalil-dalil nih? Malah kalau Anda baca Matius 19 nomor 29, Yesus menjanjikan 100 istri bagi pengikutnya di surga. Wih, kapan dia ngomong enak kali tuh. Bagus mati sekarang aku. Barang siapa yang meninggalkan istrinya karena namaku, dia akan memperoleh 100 kali lipat dalam kehidupan yang kekal. 100 kali lipat apanya? Dosa kan mungkin kan? Istri. Dosa. Kok istri? Iya dong. Dalilnya begitu mau gimana? Matius 19 nomor 29. Kau ini Bang, sarjana setidaknya hukum bang, kayak mana ya ngomongnya ya? Ini yang pasti-pasti aja. Si Muhammad istri 9, yang pasti-pasti aja. Ya, meninggallah kawannya. Istri kawannya ini diambilnya, kan aneh. Kawan tuh. Nabi Muhammad datang membatasi jumlah istri yang tadinya tidak ada pembatasan di agama sebelumnya. Oh dibatasi Di lah Islam. 9 ya, karena gak sanggup gitu ya? Enggak, bukan. Kenapa? Untuk Kenapa dibatasi? Umat Islam diajarkan kamu boleh menikah 2, 3 sampai 4 jika kamu bisa berlaku adil. Itu di Muslim. Wih, enak kali mak. Ya. Adilnya gimana bang? Tetapi kalau kamu tidak bisa adil, maka cukup satu saja. Satu-satunya agama di bumi ini yang menganjurkan cukup satu istri hanya Islam. Kayak mana maksudnya nih? Di Kristen, saya tanya sama kamu nih, ada sarjana hukum. Di Kristen tidak ada dalil untuk jemaat Kristen cukup satu istri. Carikan saya. Kalau ada, kepala saya boleh kau ambil, bawa pulang. Jangan. Nanti sarjana nanti hukum. ketemu Yesus nanti kena tembak nanti jangan. Kau sarjana hukum, kutanya samamu, kalau orang Kristen mampu menunjukkan dalil di kitabnya bahwa laki-laki Kristen, dalam hal ini jemaat Kristen, hanya diperintahkan menikah satu istri saja, kepala saya boleh ambil, bawa pulang. Tidak ada dalam dalil kitabnya Kristen cukup satu istri, itu nggak ada. Kalau di tempat kalian boleh 4. Ada saya cukup satu istri. Jelas di agama saya Enak cukup satu kali, istri. Cukup satu istri. Di Islam bila mana kau bisa adil, boleh 2, boleh 3, boleh 4. Tetapi coba dengar kalau bang, dengar kamu ya, dengar. tidak Ini bisa, ibaratkan, dengar dulu kalau sekali kamu tidak ini. bisa, dengar dulu. Ya. Tetapi kalau Anda tidak bisa adil, maka cukup satu. Pertanyaan saya, Ya. kira-kira nih, ketika kita menikah dengan istri kedua, istri pertama di rumah dong. Ya. Bagaimana perasaan istri pertama pada saat itu? Ketika kita malam pertama dengan istri kedua, Pasti mete-mete ya. berarti tidak boleh menikah lebih dari satu. Tapi di ajaranmu boleh 4 istri, gimana tuh? Tadi kan ku bilang, kalau kamu bisa adil, kata Quran,
Jika kamu bisa adil terhadap wanita, Adil maka nggak kamu akan adil boleh- bang. Istri 4 itu nggak akan adil bang. Makanya tidak boleh. Fawahida cukup 1. Makanya cukup 1 istri itu cuma ada di Islam. Serius. Tapi kulit banyak yang berjenggot-jenggot, istrinya 3, 2. Nah, berarti dia bisa adil. Adilnya dalam segi apa? Tanya istrinya. Gak mungkin. Kalau istri 1 anak 2, istri 2 makanya anak 1. Cukup 1. Dengar dulu. Dengar dulu. Cukup 1. Ada Kau dalilnya ada kan? kalah debat kau kayak gitu lah. Bukan. Ada dalilnya fawahida cukup 1. Sekarang di agamamu ada dalilnya cukup 1 enggak? Dalilnya siapa nih? Ada ayat di kitabmu enggak cukup 1 istri? Aku nggak tahu bang. Bukan ada atau enggaknya, aku nggak tahu. Tidak ada ketawa? ayat di agamamu. Tidak ada ayat di agamamu cukup 1 istri itu enggak ada. Enggak ada di agamamu. Kau cukup pandai 1 kali istri. bikin kata-kata anak. Tunjukkan sekarang. Hadirkan pendeta, semua pastor hadirkan 1 ayat di Bible bahwa jemaat Kristen itu diperintahkan cukup 1 istri. Setauku gini ya bang Apa? Kami orang Kristen ini kalau menikah cukup 1 istri. Ini Itu dengar dulu ya. teori. Itu Dengar dulu. teori. Kan kau ngomong aku dengar. Mana? Ayatnya mana? Dengar dulu. Itu cuma Belum selesai obat ngomong. kuping. Tunggu. Kenapa itu ada konsep cukup 1 istri? Untuk memberikan keyakinan terhadap wanita tidak diduakan. Tapi di belakang tetap Matius ada gini, 19 kan? ayat 4. Matius 19 ayat 4. Ada pula orang Kristen sini. Haleluya. Matius Ada yang 19. bantu. Ayat Kita 4. baca. Kita baca. Baca. Kita serius. Ya. Ini ada yang ngomong. Yakin kamu? Ini kita tunjukkan di sini ya. Matius Nah, kita 19 baca. ayat 6. 4 sampai 6 berarti. Oke, terserah ini. Ya. Aku bukain biar kita Aku nggak buka. tahu soalnya. Ya, kau baca. Saya kasih lihat kau sini. Istri 4, istri 9. Enak kali aku kayak gitu senangnya dalam hati. Di agamamu Kan gitu. nggak ada dibatasi. Kalau beristri 5, oh seperti dunia. Nah, nih, aku tunjukkan. Ini aku tunjukkan ya. Kok nggak ada di sini ya? Mana dia? Nih, aku tunjukkan dalilnya yang kau bilang. Kok nggak ada ya? Kalau kita masuk lab abang ini nggak ada nampak tulisannya itu. Oh itu oke. Aku besarkan. Nih, Apa tuh? nomor berapa? Ya. 4. 4 ya? sampai 6 bang. Ya. Ya. Tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman Tuhan dan apa tuh? Dan firman-Nya. Sebab itu laki-laki yang meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikian mereka bukan lagi 2. Demikian mereka bukan lagi 2, melainkan 1. Karena itu apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan. Mana dalil yang cukup 1 istri? Tidak boleh diceraikan. Berarti kami satu. Ngerti? Ya, mana tidak boleh 1 istri? Mana tidak boleh lebih dari 1 istri? Mana di sini? Itu kata-kata Tidakkah terakhir kamu tadi yang baca? 666. Baca kelas yang 6. Tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan Dan menjadi dan satu. firman-Nya. Laki-laki dan perempuan menjadi satu. Kalau satu laki-laki 100 perempuan menjadi satu gimana? Kan kau pandai bikin kata-kata kan? Mantap, haleluya. Mana di sini? Mana di sini? Demikianlah mereka. Bukan lagi 2, melainkan 1. Siapa Satu. mereka ini? Nih. Dan firman-Nya nomor 5. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Kalau istrinya ada 3, boleh nggak bersatu? Menurut dalil ini. Kau ngarang-ngarang kau. Oh. Ngarang-ngarang.
Haleluya, mantap. Nih saya Kau kasih fitnah, tafsirnya. fitnah. Dan firmannya sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya. Aku udah dapat bang logikanya, udah dapat logikanya. Udah. Dan Nggak usah baca-baca bersatu lagi. dengan istrinya. Kalau istrinya ada 100, Nggak mungkin sekali nikah dua, nggak kayak agamamu sekali nikah dua. mana dalilnya cukup satu istri di agamamu? Baca baik-baik bang. Ibaratnya aku nih. Dan firmannya sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya. Betul. Dan Karena mereka mau bersatu menikah. dengan istrinya. Kalau istrinya Betul. ada 100, bersatu dengan istrinya yang 100. Sehingga baca baik-baik. Mereka menikah, keduanya itu dipersatukan. laki-laki dan perempuan menjadi satu dengan daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan karena Satu. itu satu. Ya. Apa yang telah dipersatukan Satukan Tuhan oleh tidak Allah. tidak boleh diceraikan manusia. Betul, itu dia. Nah, kami tetap cukup mana satu di si- istri, tidak boleh diceraikan. Mana cukup satu istri? Hah, gimana lagi kamu nih bang? Kau menikah? Dengar. Ini ada kau- laki-laki. Awak ngomong nggak pernah Ini- kau dengar? Ini ada laki-laki meninggalkan Ya. kedua orang tuanya. Aku bersatu aku dengan mau menikah istrinya. nih. Ya, kamu. Aku. Kamu. Aku nikah nih sama istriku besok nih. Kan gitu. Ah. Pergilah aku ke gereja, dibaptis aku menjadi satu, ibaratnya satu keluarga, Menjadi satu keluarga baru. Terus kamu menjadilah pergi ke sebuah wanita satu lain. daging dari dua daging. Terus dua kamu daging pergi itu ke aku wanita dan lain. istriku. Oke. Dengar dulu. Terus kamu pergi wanita lain. Bersatu Mana lagi ada dengan mereka. tertulis di sana pergi wanita lain dan Mana tidak di sini akan bisa perintah? diceraikan oleh manusia. Iya, kamu Walaupun tidak itu- menceraikan istri pertamamu. Memang kau tidak ceraikan, tapi kau pergi lagi dengan wanita lain dan bersatu lagi dengan mereka. Kau tidak diceraikan lagi. Lalu kau Udahlah, pergi Bang, lagi di kalah, wanita Bang. lain. Lalu kau pergi lagi di wanita lain. Tidak Udahlah, diceraikan Bang, lagi. kalah kau. Lalu Kalah kau kau. pergi wanita lain. Lalu kau tidak diceraikan lagi. Lalu kau pergi lagi wanita lain. Kau Aduh. tidak diceraikan lagi. Kalau udah Lalu kalah kau kayak pergi gini, wanita Cok. lain. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau itu Anda katakan salah, tunjukkan kepada saya di mana dalilnya cukup satu istri. Ini tidak boleh diceraikan. Berarti Tidak kau boleh kawin. diceraikan, Bang. Oleh Artinya manusia. kau iya, berarti Ah. kau boleh kawin lagi tanpa menceraikan istrimu yang pertama. Kayak mana Nggak boleh kau diceraikan. logikamu nih? Gimana Gimana logikamu? Aku Makanya mau ngomong aja nggak kau dengar? makanya carikan saya dalil cukup satu istri mana? Dalilnya apa nih? Ayat. Ayat satu istri mana di kitabmu yang ada larangan cerai? Kalau Di istrimu mana, Pak 100 RT nggak boleh Dubai kau ini nih? ceraikan. Hei, kalau istrimu Apa, Pak RT? 1000 kayak Salomo, tidak boleh kau ceraikan. Harus kau layani semua itu. Sama seperti Daud, istri 600 nggak boleh diceraikan, harus menyatu semua dengan itu. Laki-laki Daud dan 100 dan 600 istrinya perempuan harus bersatu, tidak boleh dipisahkan. Sama kayak Muhammad Sampai 9 situ? gitu. Udah sampai situ pahamanmu? Belum? Kau dengar Belum aku sampai? ngomong dulu. Kau aja yang ngomong terus. Belum sampai? Belum sampai otaknya. Bukan belum bisa sampai. Kau nggak mau mikir. ngasih aku ngomong. Nggak mau kau kasih aku silakan kau ngomong. ngomong. Silakan. Kasih aku silakan ngomong kau dulu. ngomong. Silakan. Oke. Nampakkan Udah wajahmu ya, dulu, kita Bang. anggap PRT, ini udah ya. nampakkan wajah PRT. Udah ya. Udah. Mana wajah PRT nih? Aduh. Udah, dalilnya nampak kali jelas kan apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh kau pisahkan. Jadi kalau PRT, kau bersatu PRT. dengan Coba tanya sama PRT perempuan lu. tidak boleh kau pisahkan. PRT udah nikah? Udah. Udah, dipersatukanlah sama Allah. Nggak Allah ya, Allah. Iya, harus. Ah. Harus kembali ke kata wan. Jangan kau bilang oh yang kau ditertawakan Allah, orang nanti. Allah lah, iya ya. Jangan kau bilang kalau kone bahasa ya. Indonesia Allah kan itu. Jangan kau bilang kita Arab nih. bahasa Indonesia lagi. Kita Arab nih. Jadi kalau aku bahasa Indonesia one. Tapi ketua RT Dubai tentu pakai Arab kita. Mulai ngaco sejen hukum ini. Mana ngaco, Bang? Ngaco abal-abal sejenanya. Abang kan udah nikah. Ya. Ya. Hmm. Udah tercukupi lah istri abang atau belum? Udah tercukupi. Tercukupi. Pastinya. Iya. Berlebih. Ya, alhamdulillah. Terus apa Berlebih. Tambah masalahnya? satu lagi. Tapi kalau berlebih kan melimpah judulnya itu. Kasih satu lagi untuk nampung. Oke.
Dalilnya seperti apa bunyinya? Jika kamu sanggup, jika kamu mau, jika kau sanggup dan jika kamu mau daripada kau bersinah, tapi kau sanggup untuk menikah, nikah. Kalau kau bisa adil. Bisa Gak adil akan itu adil. apa? Orang yang istrinya 2-3 gak akan adil. Berarti cukup satu. Makanya dikatakan fawahidah, cukup satu. Al-Quran mengatakan dan kamu tidak akan mungkin adil, maka cukup satu. Itu perintah Bang. dalam Al-Quran. Bang, salahnya di sini ada ustad nih. Tahu kau berapa istrinya? Berarti Soalnya kan dia bisa ini adil. udah subuh nih. Kalau siang nih kita datang di rumahnya. Berarti dia bisa adil. Kok adil? Titiknya satu kok adil ketika 3 lubang? Loh, berarti dia bisa adil. Kok adil? Satu rasa mangga, Makanya- satu rasa anggur, satu rasa Lalu leci. bagaimana? Lalu bagaimana dalil yang mengatakan Lukas 19 tadi, Lukas 18 tadi, 29:30. Barang siapa yang meninggalkan istrinya karena namaku, dia akan memperoleh berlipat kali ganda. Bagaimana itu? Apa yang memperipat kali ganda nih bang? Aku pusing aku lihat kau bang. Barang Serius? siapa yang meninggalkan istrinya, maka dia akan memperoleh kembali, memperolehnya kembali berlipat ganda. Apa yang ditinggalkan tadi? Istri. Itu mungkin dalam arti kata istrinya meninggal mungkin. Giliran mungkin, pandai kau memang. Iya bang, jadi dapat Kau kalau di yang persidangan baru, kau mungkin kayak ini, gitu. baru kau angkat cerita kau udah diusir sama hakim berhadapan dengan saya. Bahasamu lemah kali. Kau itulah kau kalau udah kalah kau kayak gitu. Pasti ada Bahasamu aja lemah kali. kau hantam aku. muter. Mungkin istrinya meninggal kata dia. Ada aja. Gini bang, Sekarang kita kan gini manusia aja. normal. Begini aja. Tadi kan saya minta sama saudara saya nih, tunjukkan di Kristen cukup satu istri, ada nggak? Tadi itu. Tadi apa? Mana? Berdosa kau bang, asli berdosa kau. Parah kau ini. Parah. Kutanya samamu. Kutanya samamu ya, gini. Aku Islam, Ya, kamu Kristen. Ya. Kita masing-masing sudah punya istri. ya anggaplah gitu kan. Kita di kantor, ada asisten kita, ada staf kita yang cantik banget. Why? Tuh. Why? Yang manajernya Lalu, siapa nih? Kau atau aku? Aku. Di kantormu juga Why? nantinya. Pasti kau yang banyak penghasilan. Kau pasti beristri lagi. Nenekmu orang belum apa-apa. Lanjut. Jadi ada asisten saya dan juga asisten kamu dan juga kau punya asisten. Ya. Asisten saya itu cantik, seksi dan dia suka sama aku. Undi. Tapi aku sudah punya istri. Oh. Nah, lalu kemudian kamu juga mengalami hal yang sama. Oh nggak bisa. Kau tertarik. Aku nggak tunggu manajer. dulu. Nanti kau pecat aku. Ini analogi, sabar dulu. Kenapa? Analogi. Anda Ya. seorang pemimpin di satu perusahaan. Anda punya Supervisor lah, sekretaris. supervisor. Ya, supervisor. Anda sekretarisnya cantik banget. Anda akrab sama dia. Dia suka manja-manja sama Anda. Dan dia lama-lama cinta sama Anda. Anda pun tumbuh cinta. Anda tumbuh cinta. Tapi Anda punya istri di rumah. Keadaan yang sama saya pun menghadapinya. Solusi di agama saya, daripada saya bersinah, saya halal kawin. Saya halalkan dia dengan saya kawin. Halal kan? Saya tidur sama dia halal kan? Karena saya sudah kawin Berarti dia. kau nikahi dia. Berarti adil tuh. Istrimu di rumah tahu kau nikah lagi. Tunggu, belum ke situ. Jawab Belum dulu. ke situ. Belum ke situ, belum ke Dibahas situ. aku dulu. Jawab dulu. Tunggu. Jawab dirimu dulu. Belum ke situ. Belum. Kau menjebakku. Kau menjebakku. Tunggu. Kau Sekarang menikah kamu ada sepengetahuan istrimu atau belum? belum ke situ. Habis itu nanti kita bahas. Artinya Oke, saya lanjut, menikahi lanjut. dia. Lanjutlah. Saya menikahi dia halal. Tahu istrimu? Tunggu, sabar dulu. Kan itu. Sabar dulu. Sekarang kamu ada pada posisi yang sama. Ya. Kamu sudah kebelet. Ucok minta disayang-sayang. Oh. Dia juga mau dibelai. Boy. Ya. Kalian kemudian ada dalam satu ruangan. Orang semua pada pulang, kalian tinggal berdua. Ya. Sudah naik ini, nafsu ini sudah di kepala ini. Mata sudah hilang, hitamnya sudah hilang.
Kau berimajinasi namanya nih. Kau berimajinasi nih. Ibaratnya Sekarang- kau menghayalkan, woi, si Liga ini mesum nih. Tunggu. Si Wan Kini mesum dia nih. Sekarang posisi kamu bersetubuh. Oh, kau bikin kata-kata nih. Gak boleh. Saya pun mengalami hal yang sama, tapi saya nikah. Kamu Jadi- tidak. Kau bikin tidak aku. Ya, bagaimana kau nikah? Kau Enak nikah sama lagi? murugi sama aku. Kau nikah enggak? Itu enak sama murugi sama aku. Enggak, ku tanya dulu, kau nikahi enggak wanita tadi? Ku tanya istriku lah di rumah. Gak kayak kau. Gak kau tanya kau nikahi langsung. Kau berzina, jujur aja. Kok langsung berzina? Kau ngelem, Lalu Bang. ngapain? Kau ngelem. Kau pasti ngelem nih. Sebelum lem kau mau ngelem nih. tanya istrimu, kau mau tanya istrimu. Emang kau pikir gue orang bodoh apa kau mau tanya istrimu? Ya sudah, kunci pintu ketepak. Niu. Pulang ke rumah. Halo mama sayang, I love you mam. Itulah yang terjadi di agamamu. Itu kau menfitnah. Wow. Itulah yang terjadi di agamamu. Apa solusinya? Kita nikah nggak mungkin. Maka kau suka aku, ya. Aku juga suka kamu. Gimana? Kita bermesraan aja, tapi nggak. Kau jangan nuntut. Kau udah tahu. Aku Kristen, istriku ada satu. Nggak boleh aku cerai. Kau udah tahu. Ini apa-apa pak. Yang penting kau puaskan batinku. Hah? Terjadi. Udi, pandai kali. Ya terjadi. Imajinasi apa Terjadi. itu, Bang? Sange itu nampak, Bang. Kenapa itu bisa terjadi? Kalian anak-anak Tuhan. Ada penebus. Segala dosa sudah ditanggung Yesus. Astaga Tuhan. Diberkati Tuhan lah kau. Apa yang terjadi? Zuma. Apa yang terjadi? Diberkati Tuhan kau Zuma. Itulah yang terjadi. Memang otak mesum kau bang. Pulang ke rumah. Halo mam, I love you sayang. Berarti kau kayak gitu di kantormu ya? Oh, aku nggak begitu, karena aku ada solusi. Aku Kau kan ada ngomong-ngomongin solusi. dirimu nih ya? Aku ada solusi kan tadi. Aku nikahin. Halal, lu bersinah. Aku nikah. Kau ngomong gak Pilih sama mana? istrimu? Woi, Pilih mana? Zuma. Pilih mana? Pilih mana? Kau ngomong gak Aku sama istrimu? nikah. Aku nikah baru bersetubuh. Kau bersetubuh nggak nikah? Yang penting satu istri. Kau punya istri. Kamu mainkan. Dengar. Aku punya istri. Aku punya istri. Datanglah orang suka Daripada samamu aku di kantor. bersinah. Daripada aku bersinah. Ya dengar dulu. Daripada Dengar aku bersinah. ngomong. Kau terus yang ngomong. Aku menikah. Kamu nggak ada nikah. Kamu bersinah. Aduh, kau itu pemfitnah kau tuh. Kau manajer, aku di bawahmu. Paham? Terus? Kau manajer kau bilang Tapi kalau masalah Ucok marah nggak ada manajer, nggak ada bawahan. Ucokmu lagi marah sama dia. bukan soal si Ucok, bukan soal si Panjul, Bang. Yang kutanya sekarang nih, kan ketawa kan? Yang kutanya sekarang nih, kau manajer, suka sama karyawanmu, kau nikahi. Udahlah. Kenapa kau ke istrimu? Udahlah. Nah sekarang masuk Itu level nggak 3. adil kau. Saya Nggak adil balik tuh. ke rumah. Ini sudah pernah saya alami. Ini pengalaman saya. Udah pernah Waktu kalau saya- berarti kan itu Sabar dulu. sebenarnya. Saya manusia normal. Itu sebenarnya. Jadi, waktu Itulah saya yang terjadi, dinas, kan gitu. Waktu saya dinas di kabupaten, Bung. Saya dinas di kabupaten. Sebenarnya kau lagi Waktu- ngomongkan dirimu nih kan? Enggak, ini saya tidak munafik. Waktu itu saya itu dia. Ini baru nih Ustaz. saya nih, suka Ustaz Zuma nih. saya suka pada salah satu staf yang ada di kantor. Woi, nanti kedengaran Apa yang istrimu, saya- Bang. Apa yang saya lakukan? Saya balik ke rumah. Saya bilang baik-baik sama istriku. Bu, Wih, kayaknya saya Nambah harus nih? kawin lagi. Ya, harus nikah lagi. potongku gatal nih ya. Apa kata istriku waktu itu? Ya. Singkat cerita Ya. kan panjang kami. Apa kata dia? Sebenarnya, Pak, aku tuh sayang kali sama Bapak. Tapi aku lebih cinta kepada Tuhanku. Kalau memang itu harus terjadi, silakan. Gara-gara kata-kata itu, aku tidak jadi kawin. Karena perintah. Manis sekali mulutmu, nggak jadi kawin tapi kawin di kantor gitu. Oh enggak dong, kami orang beriman. Tidak mungkin. Karena itu aku nggak kawin. Aku berpikir dia mau marah. Istriku mau marah. Apa kata dia? Aku sayang Abah, kata dia. Aku sayang Abah, aku cinta Abah. Tapi aku lebih cinta kepada Allah. Itu kan perintah Allah. Silakan. Selama Silakan, Abah bisa adil.
Selama bisa adil, jaga saya, jaga dia. Dan Ya. harus perempuan. Aku urung niatku nggak jadi. Nggak jadilah. Istriku aku nggak jadilah. Di hotel aja lah. Akhirnya apa? Di hotel. Aku peluk dia, aku nangis. Dia, ini wanita yang tidak layak untuk diduakan, aku bilang. Wanita ini tidak layak diduakan. Wanita ini tidak Berarti bisa, tidak, Bang Zuma tidak nih. layak. Artinya Artinya apa? Ini Ustadz mantap. Artinya apa? Saya berhasil mendidik istri saya menjadi wanita soleha. Kalau ada ustadz, pantang. Kalau ada ustadz yang Anda Ya. temukan tadi melakukan hal yang sama, kemungkinan dia berhasil kemudian untuk mendidik istrinya. Sama seperti saya. Cuman saya berbalik. Kurang apa lagi istri saya ini? Iyalah. Kurang apa lagi? Jangan di rumah lah, di hotel aja. Oh, itu Kristen. Itu Anda yang tadi. Iyalah, jujur Itu aja. Anda itu. Anda. Makanya Kami jujur aja, Kristen kami. Makanya di Kristen itu dibuatlah ada yang disebut pabrik kondom. Memang kau pun fitnah handal kau. Itu antisipasi hamil. Jadi Berarti nggak ada orang-orang muslim yang hobi kayak gitu ya? Babi anjing haram. Enggak boleh, Ngewe enggak halal. boleh. Enggak boleh. Di Islam itu la taqrabus zina, enggak boleh mendekati sini, enggak boleh. Ya. Enggak boleh, bosku. Iya. Nggak boleh ya. Miras Nggak halal ya? boleh. Iya, Jadi iya, tidak iya, ada iya. dalil di dalam Bible cukup satu istri, itu catat itu. Nanti besok ke gereja tanya, Pak Pendeta, apakah ada dalilnya di kita cukup satu istri? Habis itu naik lagi dalilnya ke sini apa? kalau ada. Katanya kan? Kalau dibilangnya gini sama aku, dalilnya apa? Ayat, bilang aja ayat. Oh, Pak Pendeta, ayatnya jelas. ada nggak ayatnya di dalam Kata Bible? RT Zuma Cukup Dubai, satu Pak Pendeta, istri. bilang gitu ya. Cukup satu istri itu ada nggak di Bible ayatnya? Tanya, coba ada nggak? Kalau ada naik lagi ke sini. Memang main kali kau Puang. Asli. Main kali kau asli. Weh. Aku yakin Istrimu kau pandai sekarang- kali bersilat lidah ke cewek kau. Yakin aku Bang. Pasti aku yakin. Dari cara mulutmu ngomong, aku yakin ini pasti banyak terkipa-kipa cewek nih. Yakin aku. Jago Kau kau Bang. sendiri, istrimu Serius? udah berapa? Istrimu udah berapa? Puji Tuhan Bang, baru tunangan. Kan gitu. Mantap lah. Gak ada ngewe-ngewe. Doakan supaya- Kan gitu. Mana lah aku tahu. Kau ini Ya, ada kita kan ngewe-ngewe. jelas-jelas aja. Kan gitu. Andai Ucok mau bisa Setidaknya- bicara, dia sudah teriak dari tadi. Bang Suma, jangan kau percaya, aku ini tersiksa, selalu lecet dibuatnya. Astaga, ketua RT Dubai. Otak mesum kau nih asli, otak mesum. Otak Andai mesum Ucok asli. itu bisa bicara dari tadi, dia bersuara, selamat malam Indonesia, jangan percaya sama orang ini. Aku sering lecet dibuatnya. Memang manis sekali mulutmu, pantaslah pejabat Aku ini sering kau semua. lecet dibuatnya. Iya. Pantas yang korupsi kau semua. Iya, betul manis sekali kalian. Asli manis. Parah. Manis asli. Saya kira begitu. Oke. Mungkin kalau istrimu bangun, mungkin sekarang ini tidur istrimu makanya berani kau ngomong kayak gini. Kalau Iya. agak siang kau live nih, mungkin dilihat istrimu kan, hah? Rupanya ada suka dia sama karyawan dia ya. Oh, Enggak tampar dong, dia enggak nih pulang dia. Pasti itu. Istriku Makanya enggak kau gitu. live tuh pagi, biar nggak dilihat istrimu. Kan tidur Matamu. istri kan? Bang, istri tidur kan? Aku udah baca kau bang. Aku baca kau. Ya udahlah, nanti aja lagi kita lanjut ya. Aku mau ibadah. Ibadah. Udah. Oh iya. Sholat subuh di sini. Aku di Dubai. Di Dubai. Aduh, orang kaya gak tuh? Aduh. Semoga kau diberkati tiap langkahmu ya bang. Ya, amin. Kamu juga. Doakan aku. Tadi Allah, aku ketemu sama Kristen agak lain dia. Gila deh kulihat Allah. Ngomong kayak itu nanti. Iya Siap. bang, biar ketemu aku besok. Biar aku kan nanti tidur. Biar ketemu aku. Woi Liga, kau apakan dari umatku? Pasti itu nanti itu karena kau berdoa kan? Emang lu pikir Yesus apa? Yesus Allahmu begitu. datang ke tempatku nanti, ngomong dia kan. Oh, nggak "Woi, bisa. apakan umatku tadi? Malu Tuhanku ya. bukan makhluk.
Kalau Tuhanmu kan Iya. bisa datang tuh. Memang Naik nggak kuda, malu yang ketemu sama aku. Mimpi naik di mimpi. sepeda roda. Kursi roda. Kau kau berdosa Yaudah. kau bang. Asli aneh kau nih Muni serius. Asik kali Muni serius. Hai. Ya udah besok lah ketemu besok aja kita lagi Bang, ya. Oke, Ya. sip. Thank you. Oke. Haleluya. Ya, haleluya. Itu dia. Oh, ini. Bagus. Oke, thank you ya. Oke abangku. Oke, thank Siap. you. Selamat Woi, istirahat. follow lah aku. Aku yang paling lama debat samamu nih. Oke. Kau pul balik lah. Itulah anak Muhammad. Tahu kau ini. Udahlah. Kau di Gimana cara Medan turun kan? sini? Apa bang? Kau di Medan? Enggak bang, di Padang. Oh, kirain Rantau, tadi kan? orang Medan. Bapak dinas di Medan, jadi pindah ke Padang, dinasnya menetap di Padang. Ikut. Adik pun dinas di Padang, kan itu. Oke. Awak yang jadi sampah kan itu. Di rumah-rumah aja. Iya. Oke, sip. Oke abangku. Udah ya. Shalom. Makasih ya. Ya, Bang. Oke. Makasih. Oke. Maaf kalau ada kata-kata kurang berkenan ya. Sama pun aku Oke. begitu bang, sama umatmu, sama yang viewersmu. Aku kalau ada kata salah itu cuman komunikasi aja, miskomunikasi aja kami kan gitu. Cuman Oke. lelucon aja lah, jangan dibawa Ya, hati. makasih. Ya, makasih. Oke, Bang Go. Makasih. Oke bangku. Kamu orang baik. Dah, yuk. Assalamualaikum. Shalom.